Salah satu cara untuk bisa memaafkan orang lain ialah kita mengakui bahwa kita juga pernah berbuat salah, bahwa kita juga suka tergelincir. Kenapa kalau kita pernah salah dan suka tergelincir, kita tidak mengizinkan orang lain untuk tergelincir? Kenapa kita marah kalau orang lain berbuat salah, padahal kita pun dalam hidup ini pernah berbuat salah juga, gitu ya. Seperti seorang anak yang sulit memaafkan bapaknya yang berbuat salah, padahal dia juga mestinya di dalam hidup kan pernah juga berbuat salah, mungkin dalam bentuk yang lain. La yadurukum man dhalla idza tadaitum, janganlah merisaukan kamu kalau mereka sesat selama kamu berada di dalam petunjuk, itu kata Al-Quran. Yang kedua juga kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang ketiga, kalau mereka berbuat salah, kita terimalah perbuatan salah itu sebagai sebuah proses yang panjang untuk menuju kebaikan. Dan yang keempat, dalam contoh ayat Quran yang kita sampaikan, kita harus berdoa. Seperti istri Fir'aun, kita harus berdoa, Tuhan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dari amalnya. Kita minta tolong kepada Allah supaya jangan sampai kita jatuh kepada kompromi dengan kebatilan. Jangan sampai kita bekerja sama dengan kebatilan. Jangan sampai kita yang terpengaruh dia. Kalau bisa kitalah yang dapat mempengaruhi dia. Jangan kita yang ditarik dia, tapi dialah yang kita harap bisa kita tarik kepada jalan kebenaran itu. Itu beberapa petunjuk Al-Quran dan hadis kalau kita berhadapan dengan masalah ruhaniyah seperti itu. Masalah yang terjadi tadi karena perkembangan ruhaniyah yang berbeda. Sekarang kalau masalah itu terjadi karena perbedaan madhab, mungkin kita harus ambil contoh. Karena perbedaan madhab itu tadi bisa macam-macam bentuknya. Ada perbedaan madhab yang tidak menimbulkan masalah apa-apa kan, kalau kedua-duanya bersikap moderat. Tapi kalau ada salah satu saja di antara kedua belah pihak itu yang ekstrim, itu sudah pasti timbul masalah. Dan madhab itu bukan hanya madhab-madhab resmi ya. Maksud saya misal Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi atau Ja'fari, madhab Syiah atau Sunni, tidak. Tapi juga misalnya cara pengamalan agama yang berbeda. Sekian tahun yang lalu saya berkunjung ke rumah Ustaz Agus Abu Bakar, menjadi dosen di tempat kita. Terus saya berkunjung ke rumahnya, itu kebetulan ada seorang perempuan datang ke rumah Ustaz Agus. Ustaz Agus itu kalau saya sih kalau membicarakan kebaikan, saya mau bicarakan namanya disebut. Ustaz Agus itu ekonominya sebetulnya tidak begitu baik, tapi dia punya sifat senang menolong orang lain. Jadi dia miskin tapi dermawan. Dua sifat yang kontradiktif. Di rumahnya itu ada seorang perempuan sambil nangis bercerita bahwa dia baru 2 hari melahirkan anak, dan pada hari itu dia diusir dari rumah kontrakannya karena sudah tidak bayar rumah kontrakannya selama 3 bulan. Juga di rumahnya tidak ada makanan. Dia punya anak banyak. Nah, saya ingat percakapan waktu itu, Ustaz Agus tanya, suaminya kemana? Ternyata suaminya itu ikut khuruj. Khuruj itu ialah ikut salah satu jemaah, kemudian meninggalkan rumahnya dan iktikaf di masjid-masjid. Khurujnya di mana? Tidak diketahui keberadaannya di mana. She didn't know his whereabouts. Nggak tahu di mana keberadaannya itu. Tentu saja keluarga itu mengalami goncangan besar karena suaminya sekarang tidak lagi memperhatikan keluarganya. Dia mulai memperhatikan agamanya. Atau menurut dia bahwa berkunjung ke masjid-masjid, iktikaf dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu saling memijit di antara anggota jemaah, itu adalah amal soleh yang lebih besar daripada mengurus keluarganya. Sementara istrinya masih ikut madhab yang lain, yaitu bahwa mengurus keluarga itu lebih penting. Karena ini bukan masalah fikih lagi buat istrinya, masalah hidup dan mati. Dia merasakan betul penderitaan karena perilaku suami yang seperti itu. Nah, ini terjadi kan masalah dalam kehidupan keluarga karena cara keberagamaan yang berbeda. Itu yang ekstrim itu, dan itu terjadi. Ada yang kurang ekstrim. Ada seorang istri punya suami yang mau salatnya itu berjamaah di masjid aja, dan masjidnya pun sudah tertentu saja.
Kalau di Bandung itu misalnya Masjid Istiqomah saja. Ini hanya sekedar contoh. Atau masjidnya di Jakarta aja. Masjidnya itu Istiqlal saja. Itu istrinya udah beberapa kali pindah ke tempat yang jauh sampai ke Ciganjur misalnya. Tetap saja kalau salat itu dia harus pergi ke Masjid Istiqlal. Itu jadi persoalan buat istrinya. Terjadi perdebatan dalam keluarga. Dan si suaminya merasa bahwa itu perbuatan soleh lah meninggalkan istrinya itu. Dan kewajiban istri katanya, ialah mestinya kamu ikut gabung salat berjamaah di masjid, bukan marah-marah. Ada satu contoh lagi ini di Amerika ini. Suaminya pengikut salah satu tarekat. Kalau pulang kerja, dia selalu pergi ke masjid lebih dahulu. Di Amerika itu kan, kalau kerja di musim dingin, biasanya pulangnya sesudah maghrib sih. Tapi dia bisa salat zuhur dan asar digabung. Waktu istirahat dia pergi ke masjid itu kalau di musim dingin. Kalau musim panas, pulang dari kerja itu dia tidak langsung ke rumahnya, tapi langsung ke masjid. Masjidnya itu pun masjid tertentu saja yang dia datangi. Ketika kawan-kawannya satu tarekat berkumpul di situ, biasanya salat zuhur dan asar. Setelah itu dia sambung sampai salat maghrib, sampai salat isya. Setelah salat isya baca wirid. Istrinya muslim juga itu. Istrinya marah-marah karena ditinggalkan suami lebih lama lagi, tinggalkan kerja, ditambah lagi ditinggalkan karena kepentingan agama. Saya pernah jadi konselor mereka. Saya nasihati suaminya untuk mengurangi agamanya. Saya menasihati istrinya untuk memberikan peluang kepada suaminya. Ya paling tidak seminggu sekali lah suaminya boleh gitu, karena ada hak istrinya. Tapi alhamdulillah itu nasihat saya tidak ditaati dua-duanya. Karena yang satu begitu cinta dengan amal-amal ibadahnya, dan si istri begitu cinta kepada suaminya. Tidak berhasil. Tapi saya tidak ingin bawa kasus ini nanti ke Basel, karena ini kasus yang gagal. Kita memberikan nasihat. Itu karena tadi perbedaan mazhab yang tidak begitu ekstrim sebetulnya. Yang ekstrim ialah kalau satu mazhab menganggap mazhab yang lainnya itu sebagai mazhab yang kafir. Kalau yang satu sunni, yang satu syiah. Yang sunni menganggap syiah itu sesat, yang syiah menganggap yang sunni itu sesat. Wah, itu bisa parah, bisa repot sekali. Bagaimana cara mengatasi perbedaan mazhab seperti itu? Cara yang sederhana ya, seperti mungkin ada salah satu pihak lah yang menyerah saja, seperti dicontohkan oleh istri saya itu. Jadi suaminya ganti mazhab apapun tetap rukun, karena dia ikut saja kepada suaminya. Untuk ibu-ibu, Bu, ada buku bagus ini di internet, bisa beli. Namanya Surrendered Wife, istri yang mengalah, istri yang pasrah. Saya pernah menghadiahkan buku itu untuk anak saya yang di Amerika. Surrendered Wife, baru saya rencana, saya sebut, saya masukkan dalam wish list dia. Anak saya udah bilang, udah sangat menyerah saya ini, mau apa lagi, kata dia ya. Sudah surrender too much, kata dia. Masa harus ditambah lagi ya. Nah, sebetulnya nasihat saya yang pertama, kalau terjadi perbedaan mazhab, menyerah saja salah satu pihak, menyerah kepada pihak yang lain. Toh mazhab itu sebetulnya tidak akan menentukan kita di hari kiamat nanti. Surga dan neraka itu tidak ditentukan oleh mazhab kita. Derajat kita ditentukan oleh amal soleh yang kita lakukan. Dan mazhab itu, Bu, Bapak, itu hanya sekumpulan kodifikasi pendapat seseorang. Jadi pendapat seseorang dikumpulkan. Kalau kita berbeda pendapat dalam masalah seperti itu, nggak usah ribut-ribut lah. Don't sweat small stuff, kata orang Inggris. Jangan dibikin ribut lah masalah yang kecil-kecil seperti itu. Atau boleh juga pura-pura ikut saja mazhab itu, seperti yang dilakukan diri saya pertama kali ketika dilarang membaca doa itu. Dia tetap baca doa itu, tapi dalam hati. Jadi boleh gitu, pokoknya asal damai. Jadi kita pura-pura ikut kepada mazhab itu, padahal sebetulnya tidak. Dan insya Allah itu tidak jadi dosa kalau perbedaan itu karena mazhab. Yang terakhir itu kalau perbedaan terjadi karena perbedaan agama, itu juga bergantung apakah yang berbeda, apakah yang non muslimnya itu suami atau yang non muslimnya itu istri.
Kalau yang non-muslimnya itu suami, maka tidak ada pilihan bagi istrinya kecuali bercerai. Karena menurut syariat Islam tidak diperkenankan seorang wanita muslimah untuk menikah dengan seorang laki-laki non-muslim. Dan itu disepakati oleh seluruh mazhab. Itu resiko kalau kita masih tetap menganut agama Islam, ya terpaksa harus memilih pilihan itu. Either suaminya masuk Islam or istrinya bercerai. Tidak ada pilihan selain itu. Dan sebagai konselor, sekiranya ibu berhadapan dengan masalah itu, saya tidak punya pilihan selain itu juga. Berapapun ibu dan bapak bayar saya akan tetap either itu suami masuk Islam or ibu bercerai. Dan saya tidak akan menganjurkan yang ketiga, atau ibu masuk agama dia. Nggak bisa itu, nggak mungkin saya memberikan nasihat seperti itu. Tapi kalau suaminya muslim, istrinya non muslimah, kita tidak segera mengakhirinya dengan perceraian. Memang akan terjadi masalah itu juga, terutama masalah pendidikan anak-anaknya. Anak-anaknya bisa mengalami gangguan psikologis. Di sebuah SMU di Bandung itu pernah terjadi, ada seorang anak cerdas pada waktu ujian, tiba-tiba dia mensobek-sobek kertas ujian, berteriak histeris sampai menggelepar-gelepar. Kita bawa ke rumah sakit. Pada kertas ujian yang dia tinggalkan, dia gambar salib dan dia gambar masjid. Selidik punya selidik, emang ibunya itu muslimah dan bapaknya itu Kristen. Rupanya masalah itu lama menghunjam jauh di dalam hatinya, dan baru meledak ketika stres menghadapi ujian. Meledaklah, keluarlah. Akhirnya dia dirawat di bangsal psikiatri juga. Silakan Bu kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin menanyakan ini Pak Ustadz, kalau tidak salah di Al-Quran itu ada dikatakan, selamatkanlah istri dan anakmu atau keluargamu dari api neraka. Itu bagaimana Pak Ustadz mengenai pertanggungjawaban suami di situ? Sedangkan tadi dikatakan bahwa masing-masing bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Mungkin itu saja. Kemudian saya mungkin mengingatkan Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, mengenai kiat-kiat sabar itu yang waktu itu dijanjikan. Juga Ustadz. Mungkin udah lewat. Ya Allah. Maaf Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sebutkan bahwa kalau salah satu pihak itu tidak baik, misalnya salah satu di antara cara yang harus dilakukan ialah tetap amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebatas itu, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Amar ma'ruf itu adalah upaya kita untuk menjaga kita. Kalau itu berhasil, kadang-kadang kan kita tidak berhasil, tapi kita sudah menjalankan kewajiban memelihara keluarga kita dari api neraka, melindungi keluarga kita dari api neraka. Kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang kita gagal. Kalau kita gagal, ya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Janganlah engkau risau, janganlah engkau berduka cita, janganlah engkau sedih karena kesesatan mereka selama engkau berada di dalam petunjuk. Tapi sekali lagi tetap kewajiban kita harus kita laksanakan, mengajak mereka. Misalnya katakanlah seorang istri yang berkhianat, dalam kasus seperti kasus istri Nabi Lut, istrinya yang berkhianat, suaminya memperingatkan dia berkali-kali, tapi tetap saja istrinya tidak menggubris dia. Suaminya tidak akan bertanggung jawab terhadap kemaksiatan yang dia lakukan, dan juga tidak bisa menolong pada hari akhirat atas apa yang dilakukan oleh istrinya, karena dia sudah menjalankan tugasnya memberikan peringatan kepada istrinya. Tapi kalau suami itu tidak memberikan peringatan kepada istrinya sama sekali, nah dia jatuh kepada dosa yang sama, yaitu tidak mematuhi ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau saya tidak salah, itu di dalam Al-Qur'annya sesudah kata li itu ada iya. Ahlikum nara. Biasa ahli itu tidak pakai iya Ustaz, tetapi dalam Quran itu pakai iya. Ahlikum nara. Seakan-akan Tuhan ingin menunjukkan bahwa keluarga yang harus kita pelihara itu bukan keluarga kita yang dekat saja,
tapi juga keluarga-keluarga yang lain. Bahwa ahli itu menunjukkan jamak, bukan ahli yang dekat saja, tetapi ahli-ahli yang lain. Ahli itu dalam pengertian itu adalah keluarga. Jadi keluarga-keluarga yang lain. Silakan lagi pengajian kita yang akan datang. Untuk minggu depan itu seharusnya kita bicara tentang masalah cinta dan kasih sayang. Kita ingin membicarakan bagaimana yang akan terjadi kalau cinta sudah mulai memudar, kalau cinta sudah mulai fading in atau mulai zoom out. Kita juga ingin menjelaskan kiat-kiat untuk menumbuhkan kembali cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Silakan Bu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini punya kasus, bukan saya pribadi tapi adik saya. Dia udah berumah tangga, tetapi berapa tahun belakangan ini dia mengikuti suatu mazhab. Saya nggak usah sebutin nama mazhabnya. Yang pasti berlawanan dengan suaminya gitu ya. Suaminya tidak mengikuti mazhab ini. Dan yang paling tidak bisa diterima oleh suaminya adalah adik saya ini tidak mau sholat berjamaah di belakang suaminya, kecuali imamnya itu berasal dari golongan mereka. Saya kira Bapak tahu itu ya. Yeah. Dan ini menimbulkan konflik. Saya juga pernah memberi pandangan pada dia bahwa ini sulit diteruskan rumah tangga mereka kalau seandainya dia berpendirian seperti itu. Kebenaran suaminya itu dari Muhammadiyah gitu. Sangat tidak mungkin. Akhirnya suatu saat suaminya memberi ultimatum kepada adik saya, dia boleh memilih mazhabnya atau dia gitu. Yang saya dengar adik saya mengikuti apa yang diinginkan oleh suami, tapi saya tahu juga bahwa diam-diam dia masih meneruskan apa yang selama ini diyakinkan. Saya ingin bertanya apa kira-kira ya, walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kelihatannya masih belum berhasil. Kira-kira apa yang harus saya berikan kepada adik saya pandangan sehingga dia bisa menyadari. Itu memang agak aneh, saya pikir, bahwa dia nggak boleh berimam pada orang lain yang bukan dari golongan mereka. Padahal imam itu kan ada kriterianya, dan artinya tidak harus si A si B gitu. Yang pasti kalau dia manusia sebagai imam ya kita bisa berimam di belakang dia. Terima kasih. Nah, itu satu contoh yang bagus lah, bahwa konflik terjadi karena perbedaan madhab ya. Sama-sama Islam sih, tapi yang satu menganggap dalam fikih yang satu itu, misalnya dalam fikih istrinya itu tidak sah sholat di belakang imam yang tidak satu mazhab dengan dia. Banyak yang seperti itu Bu. Bahkan ada yang sangat ekstrim, tidak sah malah menikah juga kalau mazhabnya itu berlainan. Tingkat ekstremitas itu memang bermacam-macam, mulai dari tidak sah salat berjamaah sampai kepada yang menganggap hampir-hampir kafir lah kepada mazhab yang berlainan itu. Memang ada beberapa kiat mungkin yang kita lakukan ya. Yang pertama, dan itu yang paling sukar, ialah mendidik kedua belah pihak untuk mengurangi ekstremitas keberagamaannya. Tapi itu sulit, karena biasanya kalau orang sudah ikut mazhab yang tertentu, dia merasa mazhabnya itu yang paling benar. Dan kita yang tidak ikut mazhab tetap saja dianggap keliru, seakan-akan sudah tertutup telinganya untuk mendengar dari pihak yang lain. Bahkan ada juga mazhab yang ustadz-ustadznya itu menganjurkan agar para pengikutnya itu tidak mendengar dari siapapun. Kalau dengar nasihat dari siapapun, wah itu keliru semua, cuma kita ini yang benar itu. Wah itu sulit kalau sudah begitu, karena kalau radio itu udah dimatiin, nggak bisa diputar gelombang ya. Jadi walaupun kita pancarkan berbagai siaran, kalau udah dimatikan sudah. Dan ada kecenderungan memang pada kelompok-kelompok Islam tertentu untuk mematikan akal sehat kita, untuk membungkam kita atau untuk mentulikkan telinga kita dari mendengar nasihat-nasihat dari pihak yang lain. Itu cara yang pertama ya, yang paling sukar sekali lagi, yaitu memoderatkan mazhab yang bersangkutan. Skornya 10 lah yang paling sulit, melunakkan mazhabnya. Walaupun sulit, tapi mungkin ada baiknya kita semua sekarang berusaha, sih bukan saja dalam kasus seperti Ibu alami, tapi pada seluruh kaum muslimin. Mungkin kita harus bersama-sama sekarang ini menyebarkan dakwah yang melunakkan sikap ekstrim terhadap madhab yang tertentu. Dan itulah yang saya lakukan sekarang.
yaitu apa yang saya sebut dengan kalimat singkat, kita harus mendahulukan akhlak di atas fikih. Orang yang fanatik mazhab adalah orang yang mendahulukan fikih di atas akhlak. Jadi menurut fikih dia tidak boleh berimam kepada orang yang fikihnya berbeda dengan dia. Itu menurut fikih dia. Menurut akhlak, setiap orang Islam harus hidup bersaudara dengan orang Islam yang lain, apapun mazhabnya. Kita harus menghormati orang lain, apapun keyakinannya. Itu menurut ajaran akhlak. Nah, kalau fikih kita bertentangan dengan akhlak, kita tinggalkan fikih. Kita masuk kepada akhlak. Saya ingin beri contoh, mungkin itu bisa kita sampaikan lah kepada pihak yang bersangkutan. Ambillah contoh ulama-ulama besar sebelum kita. Imam Syafi'i satu saat sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, pemimpin mazhab Hanafi. Jemaahnya semua pengikut mazhab Hanafi. Dan tidak jauh dari masjid itu ada kuburan Imam Abu Hanifah, pemimpin mazhab Hanafi. Dalam fikih Imam Syafi'i, pada waktu subuh itu orang harus kunut. Dalam mazhab Hanafi tidak ada kunut pada waktu subuh. Jadi ada perbedaan itu. Satu saat Imam Syafi'i salat, ditunjuk orang jadi imam di hadapan para pengikut mazhab Hanafi. Dia Syafi'i. Ini yang kumpul di situ pengikut mazhab Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i sholat subuh dan dia tidak baca kunut. Dia tentu saja ditegur oleh muridnya. Muridnya biasanya lebih fanatik terhadap mazhab ketimbang gurunya. Itu kalau ibu lihat ada kambing atau domba yang tanduknya itu baru tumbuh, itu kerjanya nabrak apa saja. Tapi kalau tanduknya sudah berkembang agak panjang, malah itu kambing itu menundukkan kepalanya karena beratnya tanduk yang harus dipikul. Tidak lagi nubruk-nubruk, kecuali kalau ditubrukkan orang. Nah, itu biasanya yang tanduknya baru tumbuh, yang baru ikut mazhabnya itu baru belakangan, itu biasanya seringkali nabrak sana nabrak sini. Karena emang tanduknya itu gatel, agak enak kalau digosok-gosokkan dengan yang lain. Muridnya menegur Imam Syafi'i itu, kenapa Anda tinggalkan kunut dan Anda tidak sujud sahwi? Lalu Imam Syafi'i berkata, aku menghormati penghuni kubur di sebelah sana. Yang dihormati itu penghuni kubur yang sudah meninggal dunia. Ini suaminya masih hidup. Kalau dalam bahasa Jermannya cing atuh ya. Ini masih hidup. Paling tidak hormatilah dia. Imam Syafi'i itu, Imam Abu Hanifahnya sudah meninggal dunia, sudah menjadi bangkai, tapi dia berikan penghormatan sampai dia ubah fikihnya yang tadinya kunut pada waktu subuh menjadi ekstrim. Begitu mazhabnya lunak, insya Allah tidak ada persoalan lagi. Di rumah saya misalnya saya berikan anak kebebasan untuk memilih mazhab apa saja yang mereka anut. Kadang-kadang saya terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah-masalah fikih. Tapi ya kebetulan semuanya ikut saya sih. Tapi saya sebetulnya memberikan kebebasan kepada mereka. Sampai saya pernah mengatakan, kalau kamu masuk Kristen juga boleh lah. Masuk agama lain pun boleh. Nanti toh di akhirat bertanggung jawab masing-masing. Cuma kalau di dunia ini saya bilang, kalau kamu masuk Kristen, udah berhenti jadi anak saya. Emang gitu aturannya di dalam syariat kan? Kalau seorang itu pindah agama, dia tidak berhak lagi mewarisi orang tuanya. Itu dalam aturan syariat. Itu karena mematuhi aturan syariat saja. Jadi balik lagi Bu, itu untuk melunakkan mazhab dia, sebutkan saja bahwa mazhab itu sih sebetulnya hanya pendapat orang. Semua mazhab dasarnya Quran dan Sunnah. Mazhab suaminya itu juga dasarnya Quran dan Sunnah. Istri juga dasarnya Quran dan Sunnah. Hanya ketika menyimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah itu terjadilah penafsiran yang bermacam-macam, berbeda-beda. Dan tidak apa-apa. Di zaman Nabi juga terjadi itu perbedaan pendapat itu. Tapi mereka saling menghormati. Abdullah ibnu Mas'ud berpendapat bahwa sholat di Mina pada waktu haji itu harus 2 rakaat. Karena Nabi melakukannya 2 rakaat. Jadi zuhur harus 2 rakaat, asar juga harus 2 rakaat. Kata Abdullah ibnu Mas'ud. Utsman bin Affan berpendapat 4 rakaat salat di Mina itu.
Jadi satu saat Utsman bin Affan menjadi imam, Abdullah menjadi makmum. Abdullah itu berpendapat 2 rakaat sholat di Mina itu. Utsman berpendapat sholat di Mina itu 4 rakaat. Kemudian salatlah Abdullah bin Mas'ud di belakang Utsman, dan Utsman sholatnya 4 rakaat. Apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud? Dia juga salat 4 rakaat. Sampai orang-orang tadi itu murid-muridnya biasanya kan negur Abdullah bin Mas'ud. How come? Kata dia ya. Kenapa dulu kan kamu bilang Utsman itu meninggalkan sunnah Rasulullah, sekarang kamu pun ikut meninggalkan sunnah Rasulullah. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, dia sekarang menjadi imamku. Wal khilafu syarrun kullu, dan bertengkar itu semuanya jelek, kata dia. Kepada istri juga peringatkan itu, sholat itu baik gitu. Tapi apakah sholat di belakang imam yang satu, di belakang imam yang lain, itu terjadi perdebatan kan? Tapi semua sepakat bertengkar itu jelek. Anda mau pilih yang disepakati atau mau memilih yang dipertentangkan? Nah, di dalam urusan fikih itu Bu, yang harus kita yakini sekarang, marilah kita pilih yang disepakati dan kita tinggalkan yang diikhtilafkan. Carilah common ground yang mengikat kita bersama dan tinggalkan yang diperdebatkan di antara kita. Nah, seperti masalah fikih itu hal-hal yang diperdebatkan di antara kita. Oke, saya terlalu panjang menjawab yang pertama itu. Melunakkan mazhab yang seperti saya katakan itu paling sukar, karena itu juga penjelasannya paling panjang barusan. Karena itu paling sukar. Di bawah itu salah satu pihak harus mengalah lah. Bisa mungkin mengalah, walaupun susah juga ini, mengalah ikut kepada mazhab pihak yang lain. Jadi kalau istrinya beda mazhab dengan suaminya, istrinya mengalahlah ikut mazhab suaminya. Atau kalau suaminya mengalah kepada istrinya, ikut mazhab istrinya. Banyak itu terjadi suami yang ikut mazhab istrinya, terutama khusus di kelompok pengajian tazkiyah ya. Karena istrinya dulu yang pertama kali menemukan, akhirnya kutemukan kebenaran lalu suaminya ikut ya. Itu karena suaminya emang soleh kan. Kalau kebenaran itu datang, kata mereka, walaupun itu dari istri sendiri, kita ikut. Walaupun itu keluar dari titik-titik ayam, kalau itu telur, kita ambil. Tapi kalau itu keluar dari titik-titik, tetapi itu kotoran, kita buang. Di dalam tasawuf kan ada satu prinsip, sebelum kita bisa beramal saleh, pura-pura dulu beramal saleh. Tahap yang pertama itu pura-pura. Pura-pura pemaaf dulu sebelum bisa menjadi pemaaf beneran. Pura-pura santun dulu sebelum santun beneran. Pura-pura itu latihan, proses riyadhah, proses latihan. Seperti suami istri yang pura-pura rukun di hadapan anak-anaknya. Mula-mula mungkin pura-pura rukun itu di hadapan kamera. Setelah itu pura-pura rukun di luar kamera. Online, satu lagi offline. Pura-pura rukunnya di hadapan orang banyak, nanti meningkat lagi. Pura-pura rukun di hadapan keluarga terdekat, itu lebih sulit dari pura-pura rukun di hadapan orang banyak, karena jarang ketemunya sama orang banyak. Kemudian nanti pura-pura rukun dari keluarga inti kita, jadi pura-pura rukun di depan anak-anak, itu udah bagus. Kalau pura-pura rukun ketika kita sendirian, itu sudah tidak pura-pura lagi, itu udah memang beneran ya, sudah sampai hakikat, itu sudah sampai yang paling dalam. Tapi memang kepura-puraan itu diperlukan. Saya sudah sering mengulang-ulang, mestinya Bu dikirimkan ini dalam SMS kepada seluruh penjuru ya. Lebih baik orang yang pura-pura beramal saleh daripada orang yang serius berbuat maksiat. Udah jelas ya. Pura-pura melakukan kebaikan itu jauh lebih baik daripada orang yang serius berbuat maksiat. Sama seperti saya sering menyebutkan, pura-pura dermawan itu lebih bagus daripada serius dalam kebakhilan. Mendingan pura-pura dalam kedermawanan. Udah bakhil, serius lagi bakhilnya ya. Yang paling mudah, mungkin tanpa usaha sama sekali, skornya 0, mungkin biarkan aja mereka ya. Biarkan mereka sampai berkembang menjadi konflik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي مما سواك وأن تجعل حبي إياك قاعدا إلى رضوانك وشوقي إليك زائدا عن عصيانك ومن بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إلي ولا تصرف عني وجهك واجعلني من أهل الإسعاد والخطوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين. Ya Allah, aku mohonkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu. Jadikan engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhamu dan kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atasmu. Anugerahkan padaku memandangmu. Tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku ya Allah. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karunia-Mu, wahai pemberi ijabah ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.